Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulanda Putri dengan NIM 2518100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 5, karya dari Todaro dan Smith edisi tahun 2020, mengenai kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, saya akan mulai. Meskipun dalam 50 tahun terakhir sudah banyak kemajuan ekonomi di berbagai negara, tetapi kemiskinan masih menjadi masalah besar, terutama pada negara-negara berkembang dan negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2018, masih ada sekitar 750 juta orang di dunia yang hidup dengan pendapatan di bawah 1,9 dolar per hari dan lebih dari 2 miliar orang hidup dengan kurang dari 3,2 dolar per hari. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini biasanya mengalami berbagai kesulitan, mulai dari gizi buruk, kesehatan yang rendah, pendidikan yang terbatas, hingga tinggal di lingkungan kumuh atau daerah terpencil. Mereka juga sering tidak memiliki suara politik dan terpinggirkan secara sosial. Pembangunan ekonomi bukan hanya soal meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan pertumbuhan tersebut. Kalau kalau pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kalangan atas, maka ketimpangan akan semakin besar dan kemiskinan akan sulit dikurangi. Tetapi kalau pertumbuhan berasal dari banyak orang banyak orang dari masyarakat secara luas, maka hasil pembangunan jadi lebih merata dan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Maka dari itu, di sini saya akan memulai membahas satu persatu. Yang pertama itu ada pada poin 5.1, mengukur ketimpangan. Ada dua ukuran utama distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu ada distribusi personal, merupakan bagaimana pendapatan terbagi di antara individu atau rumah tangga. Yang kedua itu ada distribusi fungsional, yaitu bagaimana pendapatan dibagi berdasarkan faktor produksi seperti upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan laba pengusaha. Kedua ukuran ini membantu kita melihat ketimpangan ekonomi dari dua sisi, baik dari individu maupun dari sumber pendapatannya. Pada poin 5.11 eh, itu ada size distribution atau distribusi ukuran. Distribusi ini disebut juga distribusi personal atau size distribution of income, yaitu ukuran yang paling sering digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan. Ukuran ini berfokus pada berapa besar pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga, tanpa memperhatikan dari mana pendapatan itu berasal. Itu berasal. Apakah itu dari gaji, bunga, laba, ataupun warisan, itu tetap dihitung sebagai pendapatan. Dalam analisis ini, para ekonom biasanya mengurutkan seluruh penduduk berdasarkan tingkat pendapatan dari yang terendah sampai tertinggi, lalu membaginya ke dalam beberapa kelompok, misalnya per 5 kuantil atau per 10 desil. Dari situ bisa dilihat bagaimana total pendapatan nasional terbagi di setiap kelompok.
Sebagai contoh, 40% penduduk terbawah hanya menerima 14% dari total pendapatan nasional, sedangkan 20% penduduk terkaya menguasai 51% dari pendapatan nasional. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat tinggi dalam pembagian pendapatan di negara berkembang. Berikut bisa dilihat pada tabel ini. Tabel ini menunjukkan pembagian pendapatan individu di negara berkembang berdasarkan kelompok pendapatan atau kuantil setiap 20% dari total penduduk. Kolom pertama berisi daftar individu yang berpendapatan paling rendah dari nomor 1 sampai 20. Pada kolom kedua menunjukkan pendapatan pribadi. Pada kolom berikutnya kuantil dan desilnya. Sebagai contoh, misalkan orang pertama hanya punya 0,8 unit, sementara orang terkaya memiliki 5 unit. Oh, maaf, 15 unit. Kolom terakhir memperlihatkan persentase pendapatan total yang diterima oleh tiap kelompok penduduk. Misalnya, 20% penduduk terbawah hanya menerima 5% dari total pendapat, pendapatan nasional. 20% berikutnya mendapatkan 9%. Ini ya, 9%. Dan 20% penduduk terkaya memperoleh 51% dari seluruh pendapatan nasional. Artinya, kelompok kecil di bagian atas masyarakat menguasai sebagian besar pendapatan, sedangkan kelompok bawah hanya mendapat bagian kecil saja. Ini menggambarkan ketimpangan pendapatan yang tinggi yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Dari tabel ini terlihat bahwa kelompok 20% terkaya mendapatkan lebih dari separuh pendapatan nasional, sedangkan 40% penduduk termiskin hanya mendapat 14%. Ini menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam pembagian pendapatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menggunakan rasio Kuznets. Rasio ini membandingkan pendapatan 20% penduduk terkaya dengan 40% penduduk termiskin. Dalam contoh di tabel kelompok 20% terkaya menerima 51% dari total pendapatan nasional, sedangkan 40% termiskin hanya menerima 14%. Jadi rasio Kuznetsnya adalah 51 dibagi 14 atau sekitar 3,64%. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok atas sekitar 33,6 kali lebih besar daripada gabungan pendapatan kelompok bawah. Artinya ketimpangan pendapatan cukup tinggi. Selain itu, jika kita lihat pada kolom desil, per 10 desil, terlihat bahwa 10% penduduk termiskin hanya memperoleh 1,8% dari pendapatan total, sedangkan 10% sedangkan 10% terkaya menguasai 28,5%, bahkan 5% penduduk terkaya saja bisa bes, bi- saja sudah mendapat 15% dari seluruh pendapatan nasional. Lebih besar dari gabungan 40% penduduk termiskin. Yang pada artinya rasio Kuznets dan pembagian desil ini membantu kita melihat ketimpangan secara lebih konkret
menunjukkan betapa besar jarak antara kelompok kaya dan miskin di negara berkembang. Rasio Kuznets ini menunjukkan perbandingan antara 20% penduduk terkaya dan 40% termiskin. Nilainya 3,64, artinya kelompok atas mendapat lebih dari 3 kali lipat pendapatan kelompok bawah. Tanda ketimpangan itu lebih besar. Baik, berikutnya kita masuk pada poin 5.1 mengenai kurva Lorenz. Kurva ini digunakan untuk menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Bisa diperhatikan pada gambar kurva ini, sumbu horizontal X menunjukkan persentase penduduk dari yang paling miskin di sebelah kiri sampai yang paling kaya di sebelah kanan. Sumbu vertikal Y menunjukkan persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk tersebut. Garis lurus diagonal yang disebut line of equality atau garis kesetaraan sempurna menggambarkan pembagian pendapatan yang sempurna. Artinya, jika semua orang mendapat pendapatan yang sama, maka 20% penduduk termiskin akan menerima 20% pendapatan nasional. 40% penduduk akan menerima 40% dan seterusnya. Namun, kurva Lorenz, garis yang melengkung ini, merupakan kurva Lorenz, menunjukkan kenyataan yang sebenarnya bahwa pembagian pendapatan tidak merata. Misalnya, pada titik E atau F, terlihat bahwa sebagian besar penduduk hanya memperoleh sebagian kecil dari pendapatan nasional. Semakin jauh melengkung kurva Lorenz dari eh, kurva Lorenz dari garis kesetaraan berarti pembagian pendapatan semakin merata. Lorenz kurva menunjukkan hubungan nyata antara persentase penduduk dan bagian pendapatan yang benar-benar mereka terima. Kesimpulannya, semakin melengkung garis Lorenz menjauh dari garis diagonal kesetaraan sempurna, semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan yang ada. Jika suatu Jika satu orang menerima semua pendapatan, garis Lorenz akan menempel di sumbu bawah dan kanan, menggambarkan ketimpangan sempurna. Namun, dalam kenyataan tidak ada negara yang memiliki distribusi pendapatan yang benar-benar sama rata atau sepenuhnya timpang. Oleh karena itu, kurva Lorenz selalu berada di bawah garis diagonalnya. Dan semakin melengkung ke bawah berarti ketimpangan semakin tinggi. Semakin jauh garis Lorenz dari garis kesetaraan sempurna, semakin besar ketimpangan pendapatan di suatu negara. Eh, Berikutnya juga ada contoh kurva. Kurva ini menunjukkan hubungan antara kelengkungan kurva Lorenz dan tingkat ketimpangan pendapatan. Gambar yang A menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata. Kurva Lorenz hanya sedikit melengkung dari garis diagonal atau line of equality. Artinya, pendapatan antar kelompok masyarakat tidak terlalu berbeda jauh. Sementara kurva yang B, gambar yang B, eh, garis menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata atau timpang. Kurva kurva Lorenz-nya sangat melengkung dibandingkan dari gambar yang A, membuktikan bahwa terjadi ketimpangan yang sangat tinggi pada satu negara ini. Hmm, Poin berikutnya pada poin 5.1.3
tentang koefisien Gini dan ukuran agregat ketimpangan. Koefisien Gini adalah ukuran untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan suatu negara. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Nilai Gini dihitung dari perbandingan antara luas area di bawah garis kesetaraan negara dengan Gini 0,20 sampai 0,35 tergolong merata, sedangkan 0,50 sampai 0,7 itu menunjukkan ketimpangannya yang tinggi. Contoh pada gambar ini menunjukkan cara menghitung koefisien Gini, yaitu ukuran ketimpangan pendapatan. Nilai Gini diperoleh dari perbandingan antara luas area yang diarsir, yang A ini, yang berada di antara garis kesetaraan sempurna di antara garis ini, dan kurva Lorentz, dengan garis kurva Lorentz ini. Dengan dengan total area segitiga BCD, B, BCD, ini segitiga ini, di bawah garis kesetaraan, semakin besar area A, semakin tinggi nilai Gini, yang berarti ketimpangan pendapatan semakin besar. Sebaliknya, jika area A kecil, distribusi pendapatan semakin merata. Gini koefisien digunakan karena memenuhi 4 prinsip penting. 4 prinsip penting yaitu yang pertama ada pengukuran, eh, yang pertama ada anonymity prinsipal, yaitu pengukuran ketimpangan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa yang kaya atau yang miskin. Yang kedua itu ada scale independence, artinya hasil pengukuran tidak tergantung pada ukuran ekonomi atau satuan mata uang yang digunakan. Yang ketiga itu ada population independence, yaitu ukuran ketimpangan tidak boleh bergantung pada jumlah penduduk. Yang keempat, yang terakhir itu ada transfer principle yang menyatakan bahwa jika sebagian pendapatan dari orang kaya diberi kepada orang miskin tanpa membuat mereka lebih kaya dari sebelumnya, maka distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Keempat prinsip ini menjadi Gini koefisien sebagai alat yang andal untuk menilai tingkat ketimpangan. Meskipun terkadang dua negara dengan kurva Lorenz berbeda bisa memiliki nilai Gini yang sama. Selain Gini, ada ukuran lain yaitu Coefficient of Variation atau CV, yaitu standar deviasi dibagi rata-rata pendapatan yang juga memenuhi 4 prinsip pengukuran ketimpangan. Namun gini lebih sering digunakan karena mudah diinterpretasikan untuk melalui kurva Lorenz. Konsep ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan, tetapi juga untuk ketimpangan dalam kepemilikan tanah, pendidikan, kesehatan, dan aset lainnya. Baik, pada poin berikutnya yaitu poin 51.4, Indeks Kesejahteraan Ahluwalia Seneri atau ACWI. Pendekatan terakhir dalam menilai distribusi pendapatan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi adalah dengan memberikan bobot lebih besar pada kenaikan pendapatan kelompok berpendapatan rendah dibandingkan kelompok kaya. Artinya, peningkatan pendapatan orang miskin dianggap lebih penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh paling dikenal dari pendekatan ini yaitu eh, Ahluwalia Scenery Welfare Index atau ACWI yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dinilai tidak hanya dari besarnya pendapatan tetapi juga dari pemerataan manfaatnya antar kelompok pendapatan.
Berikutnya, poin 5.2 mengukur kemiskinan absolut. Poin 5.2.1 yaitu kemiskinan berdasarkan pendapatan. Kemiskinan absolut artinya seseorang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kesehatan. Ukurannya menggunakan garis kemiskinan internasional, yaitu pendapatan kurang dari 1,9 dolar per hari disesuaikan dengan harga tiap negara. Jumlah orang yang hidup di bawah garis itu disebut head count. Dan jika dibandingkan dengan total penduduk disebut head count ratio. Garis ini dibuat tetap nilainya supaya bisa melihat apakah kemiskinan berkurang dari waktu ke waktu. Jadi, orang yang hidup di bawah batas ini dianggap hidup dalam kondisi sangat miskin dan kesehatannya bisa terancam. Menentukan standar kemiskinan absolut yang berlaku untuk semua waktu dan tempat sangat sulit karena kebutuhan dan teknologi terus berubah. Misalnya, dulu kematian anak karena diare dianggap wajar, tetapi pada sekarang ini hal itu bisa dicegah dengan teknologi murah seperti obat rehidrasi dan lain-lain. Untuk menentukan garis kemiskinan lokal biasanya dimulai dari kebutuhan dasar makanan berdasarkan standar gizi, lalu ditambah biaya kebutuhan lain seperti pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Hasilnya bisa jadi lebih tinggi dari 1,9 dolar per hari tergantung kondisi daerahnya. Namun hanya menghitung jumlah orang di bawah garis kemiskinan belum cukup. Misalnya orang yang berpenghasilan 400 dolar dan 300 dolar sama-sama dihitung miskin jika batasnya 450 dolar. Padahal kondisinya berbeda jauh. Karena itu, ekonom juga menghitung yang namanya total poverty gap, yaitu total jumlah uang yang dibutuhkan agar semua orang miskin bisa mencapai garis kemiskinannya. Eh, Pada gambar ini, total poverty gap atau TPG ditunjukkan sebagai area di bawah garis yang ini, yang di bawah garis kemiskinan dan di atas kurva yang kurva pendapatan masyarakat. Walaupun di negara A dan B sama-sama 50% penduduknya miskin, tetapi negara A memiliki TPG lebih besar. Artinya, kemiskinan di sana lebih parah karena jarak pendapatan orang miskin terhadap garis kemiskinan lebih lebar. Secara sistematis dapat dirumuskan dengan rumus berikut ini. TPG menunjukkan jumlah total uang yang dibutuhkan untuk mengangkat semua orang miskin agar pendapatannya mencapai garis kemiskinan. TPG dihitung dengan menjumlahkan selisih antara garis kemiskinan YP dan pendapatan masing-masing orang miskin YI. Jika dibagi dengan total penduduk, hasilnya disebut dengan Average Poverty Gap atau APG, yaitu rata-rata jumlah yang dibutuhkan per orang agar semua penduduk miskin bisa mencapai garis kemiskinan. Ya, ini dengan rumus APG sama dengan TPG per M dan merupakan total penduduk. Artinya, average poverty gap memberi gambaran seberapa besar rata-rata masyarakat secara keseluruhan kurang dari standar minimum pendapatan. Jika APG kecil, kesenjangan kemiskinan relatif ringan.
Jika besar, banyak orang yang sangat jauh di bawah garis kemiskinan. Berikutnya juga ada The Foster-Greer-Thorbecke Index. Digunakan agar pengukuran kemiskinan tidak hanya menghitung berapa banyak orang miskin, tapi juga seberapa parah kemiskinan mereka dan apakah di antara orang miskin itu ada yang lebih miskin lagi. Indeks FGT ini membantu kita melihat kemiskinan secara lebih lengkap, bukan hanya berapa banyak orang miskin, tapi juga seberapa dalam dan tidak meratanya kemiskinan itu. Dalam ekonomi pembangunan, ukuran kemiskinan yang baik harus memenuhi beberapa prinsip penting. Yang pertama itu ada anonymity. Anonymity, pengukuran kemiskinan tidak melihat siapa yang miskin, hanya memperhatikan tingkat pendapatan mereka. Yang kedua ada population independence. Yang tadi hasil pengukuran kemiskinan tidak boleh berubah hanya karena ukuran penduduk berbeda. Negara besar dan negara kecil bisa dibandingkan secara adil. Yang ketiga ada monoto monotonicity. Monotonisitas. Kalau pendapatan orang miskin naik, maka tingkat kemiskinan harus menurun. Yang keempat ada distributional sensitivity atau sensitivitas distribusi. Jika uang dipindahkan dari orang miskin ke orang yang lebih kaya, maka kondisi kemiskinan semakin parah. Indeks FGT dianggap lebih lengkap karena memenuhi keempat prinsip tersebut. Poin berikutnya tentang multidimensional poverty measurements. Kemiskinan tidak bisa diukur hanya dari pendapatan. Untuk itu dijelaskan oleh Amartya Sen melalui kerangka kemampuan Kaba- Capability Framework. Untuk itu, Sabina Sabina Alkir dan James Foster mengembangkan ukuran kemiskinan multidimensi yang disebut Alkir-Foster Metode. Pendekatan ini menggunakan dual cut-off method, yaitu menentukan batas minimum dalam tiap dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, serta jumlah dimensi yang harus kurang untuk dikategorikan sebagai miskin. Ukuran utama yang digunakan adalah head count ratio multidimensi, bisa ditulis HM, yaitu persentase penduduk yang miskin multidimensi, dan M unjust head count ratio yang dihitung dengan rumus M0 sama dengan HM kali A, di mana A adalah rata-rata jumlah dimensi yang tidak terpenuhi. M0 memperhitungkan tidak hanya berapa banyak orang miskin, tetapi juga tingkat keparahan kemiskinan mereka. Ukuran ini lebih akurat karena akan meningkat jika tingkat kekurangan meningkat dan telah digunakan oleh UNDP dalam Multidimensional Poverty Index atau MPI serta dalam Women's Empowerment in Agriculture Index. Yang berikutnya, poin 5.3, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Pada poin 5.31, apa saja dampak ketimpangan ekstrim yang begitu berbahaya bagi pembangunan ekonomi? Kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh tiga hal utama. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat ketimpangan. Artinya, kesejahteraan akan meningkat jika pendapatan naik, kemiskinan berkurang, dan ketimpangan menurun. Kemiskinan absolut menjadi masalah utama karena menunjukkan kondisi hidup manusia yang sangat tidak layak.
sehingga semua negara dan agama menekankan pentingnya mengatasinya. Namun, meskipun fokus utama adalah mengurangi kemiskinan, ketimpangan juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial, keadilan, serta efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Hal ini terjadi karena ketika ketimpangan meningkat, semakin sedikit masyarakat yang bisa mengakses kredit atau pinjaman pinjaman sebab mereka tidak memiliki jaminan atau aset sebagai agunan. Akibatnya, mereka sulit mem- mereka sulit untuk menyekolahkan anak atau memulai usaha. Selain itu, tingkat tabungan nasional bisa menurun karena kelompok kaya cenderung menggunakan pendapatannya untuk barang mewah atau menyimpan uang di luar negeri, bukan untuk investasi produktif di dalam negeri. Ketimpangan juga membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Misalkan, terlalu banyak fokus pada pendidikan tinggi bagi kalangan atas, sementara pendidikan dasar bagi masyarakat luas terabaikan. Begitu juga dengan ketimpangan kepemilikan tanah yang menyebabkan penggunaan lahan tidak optimal. Akhirnya, kondisi ini bisa menurunkan rata-rata pendapatan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketimpangan pendapatan di atas garis kemiskinan penting diperhatikan karena ada dua alasan utama. Yang pertama, bisa merusak stabilitas sosial dan politik, dan yang kedua dianggap tidak adil. Nah, pada rumus ini menjelaskan tentang fungsi kesejahteraan sosial atau seberapa sejahtera suatu masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial ini dipengaruhi oleh tiga utama, yaitu Y sama dengan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, umumnya kesejahteraan juga semakin meningkat. Kedua, yaitu I, ketimpangan pendapatan. Kalau ketimpangan semakin besar, kesejahteraan sosial justru menurun. Karena hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasil pembangunan. Yang ketiga itu ada P, tingkat kemiskinan. Semakin banyak orang miskin, kesejahteraan sosial otomatis menurun. Jadi dari rumus ini bisa kita simpulkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya tergantung pada pendapatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh seberapa merata pendapatan itu dan seberapa sedikit kemiskinan di suatu negara. Pada poin berikutnya, yaitu dualistic development and shifting Lorentz curve, some stylist typologies. Terdapat tiga tipologi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada sektor tradisional. Pertumbuhan terjadi di sektor tradisional meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan menurunkan ketimpangan serta kemiskinan. Contohnya negara Sri Lanka dan Kerala atau India. Yang kedua itu ada sektor modern. Pertumbuhan hanya di sektor modern, sementara sektor tradisional stagnan. Akibatnya ketimpangan meningkat dan kemiskinan tetap tinggi. Contoh beberapa negara Amerika Latin dan Afrika. Yang ketiga adalah sektor modern berkembang dan menyerap tenaga kerja dari sektor tradisional. Awalnya ketimpangan meningkat, tetapi menurun seiring waktu sesuai dengan kurva Kuznets yang berbentuk U terbalik. Contoh negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. Materi berikutnya 5.3.3 yaitu eh, hipotesis terbalik Kuznets. Menurut Kuznets, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimbangan pendapat cenderung meningkat dan baru menurun pada tahap selanjutnya membentuk pola kurva U terbalik. Hal ini terjadi karena pada awalnya pertumbuhan terpusat di sektor
di sektor modern dengan upah tinggi, sementara sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor tradisional berpendapatan rendah. Namun seiring perkembangan ekonomi dan meningkatnya kesempatan kerja serta pendidikan, distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Meski begitu, pola ini tidak bersifat universal karena beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan berhasil tumbuh tanpa mengalami peningkatan ketimpangan. Hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan sangat bergantung pada karakter pembangunan dan kebijakan yang diterapkan di suatu negara. Materi berikutnya 5.3.4 Pertumbuhan dan ketimpangan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu sejalan. Antara tahun 1960 sampai 1990, Asia Timur tumbuh pesat, sementara Afrika mengalami penurunan. Namun, tingkat ketimpangan di keduanya tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa yang penting bukan seberapa cepat pertumbuhan terjadi, tetapi bagaimana pertumbuhan itu dijalankan. Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa meningkatkan ketimpangan jika dilakukan secara inklusif dan berpihak pada masyarakat miskin. Ini bisa dilihat ya. Poin berikutnya, kemiskinan absolut, luas dan besarnya. Masalah kemiskinan global dapat dilihat sebagai kabar baik sekaligus kabar buruk. Sulit menentukan angka pasti jumlah penduduk miskin dunia karena perbedaan metode dan garis kemiskinan. Garis eh, $1 per hari yang dulu digunakan kini telah diperbarui menjadi 1,9 dolar per hari. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2010, sekitar 1,22 miliar orang hidup di bawah garis ini dan 2,36 miliar di bawah 3,8 dolar per hari. Meskipun populasi dunia meningkat lebih dari 50% sejak 1981, proporsi penduduk miskin ekstrim turun dari 33% pada tahun 1990 menjadi sekitar 18% pada tahun 2010. Terutama berkat kemajuan di Tiongkok. Target Millennium Development Goals untuk mengurangi separuh kemiskinan ekstrim berhasil tercapai pada tahun 2013. Namun, kemiskinan masih meningkat di Afrika Sub-Sahara meskipun menurun di sebagian besar wilayah yang lainnya. Materi berikutnya 5.41 dengan The Multidimensional Poverty Index atau MPI. Indeks kemiskinan multidimensi merupakan alat utama untuk mengukur kemiskinan secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama di tingkat rumah tangga. Yang pertama itu ada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pada tabel ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa diukur hanya dari pendapatan karena hasil MPI sering berbeda dengan ukuran kemiskinan uang. Misalnya, Bangladesh lebih baik dari Pakistan, lebih baik dan Bangladesh lebih baik dan Pakistan lebih buruk dari yang dipikirkan berdasarkan pendapatan. Di Afrika, kemiskinan ekstrim masih parah. Lebih dari 50% penduduk di Niger, Mali, dan Guinea tinggal di rumah tangga yang pernah kehilangan anak atau tidak ada anggota keluarga yang menyelesaikan sekolah dasar. Di Asia Selatan, sekitar 40% penduduk India dan Bangladesh hidup di keluarga dengan gizi buruk. Tingkat kemiskinan juga sangat bervariasi antar wilayah.
Di India hanya 14-16% penduduk miskin, di Kerala dan Delhi tetapi mencapai 77-81% dan lain-lain. Namun MPI memiliki keterbatasan karena menggunakan data rumah tangga, tidak menilai kualitas pendidikan dan kadang tidak menangkap ketimpangan dalam rumah tangga. Karena itu, MPI perlu dilengkapi dengan indikator lain agar lebih akurat menggambarkan kemiskinan sebenarnya. MPI memberikan cara baru untuk mengukur dan memahami kemiskinan secara lebih lengkap, baik antar maupun dalam suatu negara, dengan melihat berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. MPI membantu merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Poin berikutnya 5.1 yaitu karakteristik ekonomi kelompok berkemiskinan tinggi. Yang pertama itu ada children and poverty, anak dan kemiskinan. Anak-anak anak-anak mengalami kemiskinan lebih tinggi malahan daripada orang dewasa. Yang kedua yaitu ada women dan poverty, perempuan dan kemiskinan. Perempuan merupakan mayoritas dari penduduk miskin dunia dan mengalami tingkat kemiskinan serta kekurangan gizi yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Mereka memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan formal, layanan kesehatan, serta kontrol ekonomi dalam rumah tangga. Yang ketiga itu ada etnis minoritas, indigenous population, and poverty. Kemiskinan di negara berkembang juga sangat parah di kalangan kelompok etnis minoritas dan masyarakat adat. Mereka sering menghadapi diskriminasi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan pekerjaan yang memperparah kemiskinan. Dapat dilihat dari data ini, lebih dari 2/3 penduduk miskin tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian atau sumber daya alam, umumnya sebagai petani kecil atau buruh tani. Selain itu, kemiskinan terutama terjadi di negara-negara miskin. Meskipun tampak jelas, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui pendekatan sumber daya dan kapasitas negara. Tetapi kemiskinan yang parah juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Poin berikutnya yaitu growth and poverty, pertumbuhan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan saling melengkapi. Kebijakan pro-rakyat justru dapat mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan produktivitas permintaan lokal dan partisipasi masyarakat. Poin berikutnya 5.7 yaitu tenaga kerja, distribusi fungsional, pendapatan, dan pembangunan inklusif. Yang pertama itu ada di poin 5.7.1, the functional distribution. Distribusi pendapatan fungsional menjelaskan bagaimana pendapatan nasional dibagi berdasarkan faktor produksi tenaga kerja, tanah, dan modal. Teori neoklasik menyatakan bahwa tiap faktor mendapat imbalan sesuai kontribusinya terhadap produksi, ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Namun teori ini terbatas karena mengabaikan peran kekuatan non-pasar seperti monopoli, kekuasaan elit, dan negosiasi upah yang mempengaruhi pembagian pendapatan secara nyata. Dalam grafik ini, pendapatan tenaga kerja ditunjukkan oleh area di bawah upah, sementara laba pemilik modal ditunjukkan oleh area atasnya. Jadi total pendapatan nasional terbagi dua, sebagian untuk upah dan sebagian untuk laba. Namun teori ini punya kelemahan penting dalam dunia nyata. Kekuatan pasar tidak selalu bebas dan adil. Pengusaha besar bisa menekan upah, serikat buruh bisa mempengaruhi kesepakatan, dan pemilik modal bisa memonopoli keuntungan. Karena itu,
Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, pembagian pendapatan harus memastikan tenaga kerja juga memperoleh bagian yang adil dari hasil pertumbuhan ekonomi. Poin berikutnya 5.7.1 yaitu Labor and Inclusive Development. Sebagian besar orang memperoleh pendapatan dari pekerjaan. Namun, di negara berkembang banyak yang bekerja di sektor informal atau usaha sendiri seperti pertanian dan mikrousaha. Meski bekerja keras, mereka tetap miskin karena pendapatannya rendah, tidak tetap, dan tidak menjamin. Pekerjaan penting bukan hanya sekedar sebagai sumber pendapatan, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan, membangun harga diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan pekerjaan berkualitas, sehingga kebijakan pemerintah dibutuhkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak bagi masyarakat. Poin berikutnya mengenai 5.8 pilihan kebijakan tentang ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Beberapa pertimbangan dasar. Yang pertama itu area of intervention. Negara berkembang yang ingin mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan perlu memilih kebijakan yang tepat tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ada empat cara utama pemerintah dapat melakukan intervensi. Yang pertama itu ada mengubah distribusi fungsionalnya. Yang kedua, mengurangi ketimpangan kepemilikan aset dan keterampilan. Yang ketiga, memberikan pajak progresif bagi yang kaya agar pendapatan tinggi dikontribusikan kembali untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi. Yang keempat itu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin lewat program sosial seperti bantuan tunai, lapangan lapangan kerja baru, pendidikan dan layanan kesehatan lainnya. Yang poin 5.82 yaitu mengubah distribusi fungsional pendapatan melalui harga faktor relatif, perdebatan upah minimum dan subsidi modal. Kebijakan altering the functional distribution bertujuan untuk memperbaiki cara pendapatan dibagi antara tenaga kerja, modal, dan tanah agar lebih adil. Dalam banyak negara berkembang, upah tenaga kerja di sektor modern sering terlalu tinggi karena kebijakan seperti upah minimum atau kekuatan serikat pekerja, sedangkan banyak orang masih menganggur. Akibatnya, perusahaan lebih memilih menggunakan mesin daripada memperkerjakan tenaga kerja manusia, sehingga lapangan kerja berkurang dan kemiskinan akan meningkat. Yang berikutnya itu ada pada poin 5.8.3, memodifikasi distribusi ukuran melalui peningkatan aset masyarakat miskin. Bagian ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan di negara berkembang terutama disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan aset produktif seperti tanah, modal fisik, modal finansial, serta modal manusia. Artinya, sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi sehingga mereka juga menikmati porsi pendapatan yang jauh lebih besar. Karena karena itu, kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan harus berfokus pada pemerataan kepemilikan aset dan akses terhadap peluang ekonomi. Yang berikutnya di poin 5.8.4, pajak penghasilan dan kekayaan progresif. Untuk meningkatkan kesejahteraan 40% penduduk terbawah, negara memerlukan dana yang cukup besar, terutama dari pajak progresif atas pendapatan dan kekayaan. Namun, di banyak negara berkembang, sistem pajak yang seharusnya progresif sering justru menjadi regresif. Kelompok miskin dan menengah sering menanggung beban pajak lebih besar melalui pajak tidak langsung seperti pajak
pajak barang konsumsi. Sementara orang kaya bisa menghindari pajak karena memiliki kekuasaan dan sumber daya. Poin berikutnya, 5.85 pembayaran transfer langsung dan penyediaan barang dan jasa publik. Salah satu cara penting untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui penyediaan langsung barang dan layanan publik bagi masyarakat miskin, seperti layanan kesehatan, makanan bergizi di sekolah, air bersih, listrik, dan bantuan tunai atau pangan murah. Berikutnya, di poin 5.8.6 menerapkan wawasan ekonomi perilaku untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian ekonomi perilaku menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan kekurangan uang, tetapi juga menimbulkan beban kognitif yang mengganggu kemampuan berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan rasional. Poin terakhir, ringkasan dan kesimpulan, kebutuhan akan paket kebijakan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ketimpangan, dibutuhkan paket kebijakan terpadu, bukan kebijakan tunggal. Ada 4 elemen utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, mengoreksi distorsi harga faktor produksi seperti upah dan modal agar harga mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, mengubah struktur kepemilikan aset dan akses ekonomi seperti tanah, pendidikan, dan kesempatan kerja. Reformasi ini membantu masyarakat miskin memiliki lebih banyak peluang ekonomi. Yang berikutnya menerapkan pajak progresif bagi kelompok kaya dan menggunakan hasil untuk transfer langsung subsidi serta penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan program kerja bagi yang miskin. Ini menciptakan jaring pengaman sosial. Yang berikutnya menjalankan kebijakan yang langsung meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin seperti program microfinance, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat. Gabungan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang benar-benar menguntungkan masyarakat miskin dan menengah mereka jatuh kembali kemiskinan intinya. Kemiskinan bisa diakhiri jika ada kemauan politik dan kerjasama yang kuat karena dunia sudah memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mencapainya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.